kembali lagi bersama Reanime. Pada episode kali ini, Reanime akan membahas 5 hal menarik dari anime God of High School episode 5. Sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa siapin dulu green tea dan onigirinya, supaya video makin lebih enak aja gitu buat dinikmati. Oke, tanpa basa-basi, let's go Reanime! 1. Masa lalu Handewi dan Sungtae. Seperti yang kita ketahui, Handewi dan Sungtae itu CS banget, kayak Gon sama Killua. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa ngebuat mereka jadi CS kayak gitu? Nah, episode kali ini berhasil menjawab pertanyaan itu. Ternyata, awalnya Dewi dan Sungtae itu nggak saling kenal. Bahkan, kalau dilihat dari scene ini, Dewi dan Sungtae kelihatannya memiliki latar belakang yang berbeda. Dewi kelihatannya seperti ketua geng di sekolah. Ya, mirip-mirip lah sama... Sementara, di sisi lain, Sungtae kelihatannya seperti murid yang berprestasi. Yang kalau dikasih tugas sama guru, terus tugasnya nggak dikumpulin, malah dia yang nagih. Bu, tugas kemarin nggak dikumpulin. Kanan! Di suatu senja, di dalam sebuah gedung tua, terlihat Dewi sedang terlibat di dalam sebuah tawuran. Tetapi Dewi terlihat hanya sendirian. Usut punya usut, ternyata Dewi ditinggalkan oleh pasukannya. Sehingga ia pun harus bertarung sendirian. Tiba-tiba, dari arah belakang Dewi, seorang siswa siap melayangkan hantaman besi kepadanya. Namun, tanpa diduga-duga, Sungtae datang layaknya superhero dan membogem wajah siswa itu. Akhirnya mereka berdua tawuran bersama-sama. Kejadian di gedung tua itu membuat Dewi dan Sungtae menjadi lebih akrab. Dari Sungtae, Dewi belajar arti dari sebuah kepercayaan. Percayalah kepada temanmu. Semakin kamu percaya kepada seseorang, semakin mereka percaya kepadamu. Begitulah ucapan Sungtae. Nah, pantas aja nih, Dewi rela banting tulang buat nyari uang untuk membantu biaya pengobatan Sungtae. Karena mereka berdua emang bener-bener bromance. お前が信じた分だけ相手も信じてくれる必ずな 2. Alasan kebrutalan Handewi. Di episode sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Dewi bertarung dengan Mira dengan sangat barbar. Dia terus-terusan mukulin Mira, padahal Mira udah sangat kesakitan dan udah berdarah-darah gitu. Padahal Mira dan Dewi ini kan temen ya. Tapi kok bisa sih Dewi menghajar Mira dengan begitu barbar dan brutal? Nah, ternyata Dewi punya alasannya sendiri loh. Ternyata Dewi diam-diam ketemu dengan Mujin Park. Dari obrolannya sih kita bisa tahu kalau ternyata Dewi meminta Mujin Park untuk memberikan nanomesinnya kepada Sungtae agar ia bisa sembuh. Seperti yang kita ketahui, kondisi Sungtae di episode kemarin udah sangat kritis, bahkan ia udah mau meninggal. Mendengar hal itu, Mujin Park menyetujui permintaan Dewi, tetapi ia mengajukan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu Dewi harus menang telak pada pertandingan semifinal. Dan kemudian syarat yang kedua adalah Dewi pun harus menang dengan sangat telak di pertandingan final. Di mana pada pertandingan semifinal, Dewi harus bertemu dengan Mira, dan pertandingan final Dewi akan bertemu dengan Mori. Nah, karena itulah Dewi kemarin bertarung dengan sangat barbar. Ternyata untuk menyelamatkan Sungtae. Nanomesin sendiri merupakan teknologi yang canggih yang dimiliki oleh arena God of High School. Nah, ajaibnya, teknologi ini tuh bisa membuat peserta sembuh dengan cepat. Dewi sendiri udah tertarik banget sebenarnya sama nanomesin sejak episode 2, waktu ia melihat Mori menggunakan nanomesin buat nyembuhin lehernya yang patah. 君が明日の準決勝とその後の決勝で圧倒的な勝利を収めてソウル地区予選を制したならば 3. Jin Mori versus Handewi. Pada episode ini, akhirnya babak penyisihan God of High School sudah mencapai babak final. Dan kayaknya babak final ini bakal jadi epic banget. Gimana enggak? Di babak final ini, Jin Mori si OP bertemu dengan Handewi. Pertarungan antara Jin Mori dan Handewi berlangsung dengan sangat sengit. Di awal pertandingan, Dewi berhasil memojokkan Mori. Hingga Mori terpaksa harus mengeluarkan teknik Rinoa Taekwondo dan Sandagirinya untuk membalas Handewi. Dewi yang tumbang kemudian bangkit dan membalas serangan Mori dengan teknik andalannya, yaitu The Dance of Four Gods. Berbeda dengan episode sebelumnya, di mana Dewi hanya menggunakan kuda-kuda ke-1 sampai ke-3. Di episode kali ini, Dewi berhasil meluncurkan kuda-kuda terakhirnya, yaitu naga biru.
Mori yang terkena serangan itu langsung tepar. Saat juri sedang menghitung mundur, tiba-tiba Mujin Park datang ke arena dan memberitahu Dewi bahwa Sungtae telah meninggal. Mendengar hal itu, kayaknya Dewi kaget banget, sampai nggak mampu bereaksi. Sementara, di sisi lain Jin Mori berhasil bangkit. Dewi yang ngelamun terkena serangan dari Mori hingga tumbang. Tapi Dewi berhasil bangkit kembali di hitungan keempat. Di sini, Dewi kelihatannya udah nggak fokus gitu buat bertarung. Pikirannya udah ngelayang-layang mengingat kenangannya bersama Sungtae. Di sisi lain, Mori pun menyerang Dewi dengan sangat barbar, karena seperti yang kita ketahui, Mori benar-benar kesal dengan Dewi karena ia begitu barbar terhadap Mira. Ketika Mori mau melancarkan serangan terakhirnya, tiba-tiba... Ya, Mira masuk ke dalam arena, dan edannya, dia bisa bawa toa. Karena admin sendiri nggak paham sama sistem keamanan arena God of High School. Gak ada security atau apa gitu. Dari episode 1 kok orang-orang pada bisa masuk seenaknya aja. Aduh, ya udah, balik lagi ke pembahasan. Mira datang dengan membawa sesuatu di tangannya. Itu adalah surat yang ternyata ditulis oleh Sungtae untuk Dewi. Setelah membaca surat itu, Dewi pun kembali bersemangat dan bertarung kembali. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Mori yang berhasil meng-KO Dewi dengan jurusnya yang baru, yaitu Twin Dragon Kick. Jin Mori Original Soria Kick. 4. The Dance of Four Gods. Jurus andalan Han Dewi, The Dance of Four Gods, ternyata terinspirasi dari sebuah mitologi yang ada di Cina. Di dalam kepercayaan masyarakat Cina, terdapat 4 makhluk mitologi yang menjaga dunia melalui 4 arah, yang biasanya disebut Four Gods atau Four Symbols. Sama seperti yang ada di jurus Dewi, makhluk itu diantaranya adalah Black Tortoise, White Tiger, Vermilion Bird, dan Azure Dragon. Masing-masing dari setiap dewa pada Four Gods dipercaya menjaga dan memiliki makna tertentu. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah Black Tortoise atau kura-kura hitam, dipercaya menjaga arah mata angin bagian utara dan melambangkan air. Kedua adalah White Tiger atau harimau putih, dipercaya menjaga bagian barat arah mata angin dan melambangkan metal. Ketiga yaitu Vermilion Bird atau burung vermilion, dipercaya menjaga bagian selatan arah mata angin dan melambangkan api. Dan yang terakhir adalah Azure Dragon, dipercaya melambangkan bagian utara arah mata angin dan merupakan perlambangan dari kayu. 5. Munculnya karakter baru. Pada bagian akhir episode ini, muncul 2 karakter baru. Yang pertama adalah seorang pria yang memiliki rambut panjang berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat, ternyata pria ini adalah pria yang ada di episode 2, yaitu pria yang sepertinya menyiksa Kang Mansok di masa lalu. Saat itu, Mimin pikir dia adalah seorang scout, tapi ternyata pria ini bukan seorang scout. Menurut kalian, siapa sebenarnya pria ini? Tulis di kolom komentar, oke? Nah, yang kedua, yaitu seorang pria yang mengenakan jaket berwarna hitam yang memiliki motif mirip dengan jubah Akatsuki. Nah, siapa kira-kira pria ini? Apa kekuatannya? Kita nantikan di episode selanjutnya. Nah, begitulah pembahasan 5 hal menarik dari anime God of High School episode kelima. Kalau ada hal menarik lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, Reanime pamit. Goodbye, Reanime. 次は負けないからね。その前に俺とまず勝負しようぜ。絶対負けないからな。はあ？山猿が何言ってんの？だってそっちはメスゴリラだろ。誰がメスゴリラなんだよ。お前だよお前。言われたくないわ。メスゴリラ。ほんとバカどもだな。